Tadi apa ya? Saldo akhir tahun. Saldo Nah, enggak, yang kedua itu yang pertama. yang kedua, Yang kedua, kalau kami kan ini ada pembangunan, Pak. anggaran, Pak. Nah, pembangunan itu kan tadi kan saya menyampaikan Bu Listri, itu diambil harga tertingginya, Bu. Iya. Ya. Harga tertingginya berapa? Diusulkan saja dulu harga tertingginya. Masalah nanti, Pak, ternyata bulan ini tuh harga tertingginya saya menargetkan 5 juta, tapi ternyata masih kalah tinggi juga, Pak. Bayarnya 6 juta. Ya, nanti lakukan pergeseran, lapor ke dinasnya. Itu bisa langsung atau harus menunggu yang itu, Pak? Tunggu setelah bulan Agustus ya? Kan pergeseran, Bu. Pergeseran kan nggak harus nunggu Agustus, tergantung kebijakan dinas. Dibuka nggak pergeseran? Ya, untuk pergeseran ya. Nah, kalau silpa atau saldo karena tahun kemarin tidak menggunakan aplikasi RKS, maka Dinas Pendidikan nanti ngisi di manajemen arkasnya, di manajemen arkas ya, markas ada menu sisa anggaran dan nanti sekolah itu kalau dinas sudah menganggarkan ya, kalau dinas sudah menginputkan, maka nanti sekolah bisa mengklik aktivasi kertas kerjanya, diklik aktivasi kerjanya, baru nanti pilih silpa bos reguler ya, nanti pilih silpa bos reguler, seperti itu. Ada kok menunya di aplikasi RKS ya. Ya, Pak. Terima kasih. Oke. Berikutnya saya lanjutkan untuk SD Mandala 2. Dibuka, Bu, suaranya. SD Mandala 2. Oke, saya lanjut ke SD Kreatif. Pak, Mandala 2, Pak. Silakan. Iya, ini tadi kita mau tanya, kita kan sudah buka-buka ini aplikasinya. Nah, yang mau saya tanyakan, itu kan kita ada kegiatan penggandaan soal. Nah, di situ ada volume-volume. Saya isi kan ada satuannya lembar, tapi itu volumenya berapa, saya masih bingung. Itu gimana ya? Mungkin bisa dijelaskan. Untuk ini untuk penggandaan atau fotokopi ya, kan di situ nanti kita pilih kegiatannya belanja cetak dan penggandaan gitu kan. Nah, baru nanti di volume pertama, Ibu kan di SD dihitung ada berapa mata pelajaran. Gini, Ibu boleh per mata pelajaran satu-satu gitu kan, atau diakumulasi. Ada berapa mata pelajaran nih? Ada 10 mata pelajaran. Berarti dari 10 mata pelajaran itu masing-masing soal berapa lembar biasanya? Ambil rata-rata. Contoh rata-ratanya 5 lembar, berarti 10 dikali 5 lembar untuk setiap mata pelajaran kan 5 lembar. Berarti 10 di volume pertama berarti kan 10. Volume kedua berapa? 5 lembar ya kan? Volume ketiga diisi nggak? Diisi. Dengan apa? Kalikan jumlah siswanya berapa? Kalikan jumlah siswa. Itu baru nanti ketemu berapa lembarnya yang dibutuhkan oleh sekolah untuk penggandaan atau cetak soal. Ya, seperti itu. Nggak sulit kok, nggak butuh kalkulator, nanti di aplikasi dibantu. Saya bingungnya itu diisi apa, nggak ngerti, makanya tanya. Yang kedua Pak, yang kedua ini berkenaan dengan belanja pengembangan perpustakaan. Nah, ini kita kan sudah pilih nih buku yang mau untuk literasi, penambahan buku. Tapi di kode rekeningnya kita cari buku bacaan itu tidak adanya umum, lain, dan buku pelajaran-pelajaran begitu. Nah, kalau kita mau ambil buku cerita itu masuk ke rekening mana kira-kira ya Pak? Kita udah cobain tadi, bukain semua. Buku cerita? Untuk buku cerita anak. Saya sendiri, Pak. Untuk literasi. Cari referensi atau apa Bu yang sesuai? Referensinya itu kita tadi buka. Kan buku banyak. Nanti ada buku pengayaan, buku apa, dicari aja. Bacaan. Tapi buku bacaan kan sama aja.
Oh gitu. Tadi pilihannya itu Pak, di kode rekeningnya itu hanya buku umum, terus buku filsafat, buku sosial, buku bahasa, sama buku Inggris, ilmu pengetahuan Pak. Jadi kita bingungnya adalah Nah, ya itu mencari masuk ke buku. apa? Pengetahuan. Iya nanti kalau karena kan yang kode rekening ini sudah diberikannya dari Kemdagri Bu, nggak bisa diubah. Gitu ya. Bukan Berarti Kemdikbud juga yang memberikan kode rekening ini. Tadi kan saya sampaikan di awal, kode rekening itu kita berdasarkan Permendagri, Peraturan Menteri Dalam Negeri, serta keputusan Menteri Dalam Negeri. Jadi kalau masalah buku rekeningnya, kode rekeningnya, sesuaikan dengan yang ada. Nanti koordinasikan dengan daerahnya, pakainya apa gitu. Ya. Tadi siapa ke apa namanya penyelia ya? Harus disesuaikan dari nomor rekening. Iya. Iya, itu aja agak bingung tadi soalnya nyarinya nggak nemu. Cukup Iya, SD Pak. Mandala. Cukup Pak, terima kasih banyak Bapak Yono. Tuhan berkati, sehat selalu. Berikutnya SD Sito Dadi 1, silakan. SDN Sito Dadi 1. Iya Pak, saya mau tanya, untuk di sekolah saya kan ada saldo sisa tahun 2021. Nah itu bagaimana Pak? Di Arkas kan tidak termasuk gitu. Gimana? Mohon maaf, kemarin tadi sudah di awal sudah disampaikan oleh Pak Dadang. Iya, mohon maaf saya masih kurang jelas tadi. Nggak dengar Pak sinyalnya. Ibu jawab nggih, Ibu jawab. Nanti sisa tahun lalu akan kita injek dari dinas. Nggih, jangan diulang-ulang lagi pertanyaannya. Itu nggih Bapak Ibu, tanya yang lain bersangkutan dengan aplikasi. Yang kedua, baca Permendikbud nomor 2 tahun 2022. Itu inti dari Arkas, inti dari BOS. Nggih, gitu nggih. Tolong yang lain satu lagi yang bertanya, monggo dari SD negeri. Monggo Pak Yono. Saya buka dari SD negeri. Kalau nggak ada, saya berikan pada SD Kreatif An-Nur. Silakan. Kita belum bisa akses. SD Kreatif An-Nur di Pelajaran pendidikan dan juga yang memiliki data tersebut dari. Saya kembali ke SD Harapan Bangsa. Silakan SD Harapan Bangsa. Dan kita belum bisa Iya, selamat pagi Pak Dadan, Pak Yono, dan teman-teman. Sekolah kami ini baru sekali ini menerima BOS untuk pertama kalinya. Yang ingin saya tanyakan untuk memastikan aja sih, pembelanjaan dana BOS reguler ini apakah wajib di marketplace Siplah saja atau bisa di supplier di luar Siplah? Karena tadi Pak Dadan memberikan contoh itu ada tarik tunai. Gitu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, terkait dengan pembelanjaan ya, boleh di mana atau bagaimana. Di Kemdikbud itu sudah ada aturan terkait dengan Permendikbud terkait dengan pengadaan barang dan jasa di sekolah. Itu dilakukan melalui Siplah. Ya. Selama sekolahnya punya koneksi internet, ya belanjanya lewat Siplah gitu kan, ya, terkait dengan barang jasa, ya. Kalaupun yang tadi saya contohkan tarik tunai, ya kan, tadi kan tarik tunai itu yang dimaksud tarik tunai itu ketika SPJ-nya tidak non tunai, Bu. Kalau Ibu belanjanya, contoh, Ibu belanjanya lewat Siplah gitu kan, belanjanya lewat Siplah. Terus pembayarannya by transfer antar bank itu non tunai, boleh di aplikasi RKS ada gitu kan, tapi kan nggak semua sekolah seperti itu, masih tetap ada yang belanja belanjanya lewat Siplah gitu kan, tapi ternyata dia prosesnya pembayarannya
tidak transfer langsung dari banknya, tidak transfer antar bank gitu kan, tapi dia tarik dulu ke banknya, dia pegang uang tunai, baru nanti ketika pembelanjaan dia pergi pembayaran dia pergi ke bank gitu kan, dia transfer, dia ke teller dan sebagainya gitu kan, itu kan hampir sama dengan bayarnya non tunai gitu kan, karena dia tarik dulu dari banknya gitu loh. Kecuali pihak sekolah pakai internet banking, bayarnya langsung gitu, itu kan non tunai ya. Contohnya seperti itu ya. Masalah tadi yang saya contohkan ya itu kan contoh Bu gitu kan, contoh ada sekolah yang tarik tunai karena nggak semua sekolah bisa lewat Siplah gitu kan ya, sehingga menu itu ya tetap ada tarik tunai ya, seperti itu. Kalau masalah Pak, saya belanjanya di market yang tidak ada di Siplah boleh tidak? Ya tentu kalau dari sisi aturannya nggak bisa ya, karena belanjanya harus sesuai dengan marketplace ya, sesuai dengan aturan di Kemdikbud lewat Siplah gitu kan. Boleh nggak saya di Tokopedia? Tokopedianya ada nggak di, mohon maaf nih saya merek ya, ada nggak di Siplahnya gitu kan? Pak, saya punya toko nih di samping sekolah ya kan, saya sering belanjanya ke situ gitu, itu yang lebih dekat ya, karena dia nggak pakai ongkir dan sebagainya. Ya kenapa tokonya nggak suruh daftar di Siplah, kan gratis Pak, sekolah tokonya itu nggak punya CV Pak, nggak punya PT. Ya kan di Siplah nggak harus punya PT Pak Bu. Di Siplah itu pendaftaran cukup simpel. Bapak sebagai contoh sebagai penyedia, saya nggak punya CP, nggak punya bendera dan apa, ya tinggal daftar secara pribadi. Persyaratannya apa Pak? Ya cukup punya NPWP, punya KTP, sehingga nanti toko yang ada di samping sekolah suruh daftar di Siplah. Ibu bapak nggak harus kesulitan gitu ya untuk belanja, nggak pakai ongkir juga gitu, bisa diantar, bisa. Nah sekarang klik belanja langsung klik, sekarang selesai juga gitu ya, seperti itu ya Bapak dan Ibu. Terkait dengan proses pembelanjaan tadi disampaikan oleh Bu Kabid juga ya, terkait dengan di sini ya. Nah di sini kan ada Silva nih ya, ini nanti kertas kerjanya dibuat lagi ya, dipastikan ketika aktivasi ini terkoneksi dengan internet. Nah ini kalau Bapak dan Ibu klik aktivasi kertas kerja lalu klik Silva, pasti isinya 0 ya, pasti isinya 0. Nah 0 ini akan terisi nominalnya kalau Dinas Pendidikan sudah mengisikan di menu sisa anggaran. Nih di sini kan ada sisa anggaran nih, nanti Dinas Pendidikan yang mengisi ya. Nanti Dinas Pendidikan yang mengisi, sekolah nggak bisa ngisi. Oke. Nah Bapak dan Ibu yang saya hormati, terkait dengan sisa anggaran ini, ketika Bapak dan Ibu punya sisa anggaran tahun 2020, Bapak dan Ibu punya sisa anggaran tahun 2021, maka itu akan dipotongkan di penerimaan ya. Penerimaan kapan? Penerimaan tahap 2 tahun 2022. Ya, itu sudah kebijakannya dari Kemdikbud, ada di Permendikbud, aturannya ada di, bukan Kemdikbud, aturannya ada di Peraturan Menteri Keuangan ya, bahwa Peraturan Menteri Keuangan menyampaikan sisa dana tahun 2020, sisa dana tahun 2021 itu akan dihitungkan, dijumlahkan, nanti dikuranginya di tahap 2, tahap 1 nggak akan dikurangi ya. Ini sebagai ilustrasi saya share screen. Jadi ini pegangan kita semua Pak nanti di acara ini. Jadi kami akan cantumkan kegiatan termasuk target yang sudah tadi disampaikan oleh tersebut untuk mendukung capaian indikator ini. Kita sepakati ya Pak, untuk rata-rata kompetensi literasi dan numerasi ini kita masukkan dalam kesepakatan pembahasan. Ini seperti itu Pak. Mohon izin itu berarti harus masuk di dalam indikator kami atau seperti apa Pak? Ya Pak. Itu Pak. Nah ini dasar hukumnya
Ya, perhitungan sisa dana bos reguler tahun 2020 dan 2021 itu dipotongkan. Ini dasar hukumnya, ini ilustrasinya. Jadi kalau sekolah SDA setahun ini, tahun 2022 mendapatkan 500 juta, maka ketika dia punya silfa tahun 2020 100 juta, 2021 kemarin dia punya silfa 2 juta, maka itu akan ditambahkan jadi 102 juta nih. Tahap pertama dia nggak akan dikurangi, tetap pencairannya 150 juta, tapi tahap kedua yang seharusnya pencairannya 200 juta dia akan dikurangi 102 juta, jadi penerimaannya adalah 98 juta rupiah. Tahap 3 tetap pencairannya. Ya, ini ilustrasinya ya untuk kebijakan di tahun 2022. Nah, kebijakan yang selanjutnya itu terkait dengan jumlah siswa. Jadi kalau tahun 2021 minimal jumlah siswa itu paling sedikit 60, tahun 2022 itu dihapus. Syarat minimalnya tidak ada, dihilangkan. Jadi berapapun jumlah siswanya tetap kita bayarkan. Ada 10, Bapak dan Ibu sekolahnya masuk ke dalam Kota Surabaya, nggak ada wilayah khusus ya. Coba nanti cek di Kepmendagri 160/P/2021 Kota Surabaya daerah khusus nggak? Kalau nggak ada daerah khusus berarti jumlah siswanya tetap dibayarkan sejumlah siswa yang ada. Kalau jumlah siswanya hanya 15, itu tetap kita bayarnya cuma 15. Kekurangannya dari mana? Itu jadi tanggung jawab pemerintah daerah dan masyarakat ya ataupun yayasan ya. Seperti itu. Itu tambahannya, Bu. Terima kasih Pak Dadan. Berikutnya satu pertanyaan dari SDN Wonokusumo 1, Wonokromo 1. Monggo. Terima kasih Bapak. Ini saya mau tanya menyangkut aplikasi. Apabila kita sudah mengerjakan aplikasi Arkas begitu ya, apakah bisa kita membackup database-nya? Terima kasih, itu aja pertanyaan saya. Oke. Terkait dengan backup database boleh saja dilakukan ya untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan gitu kan terjadi, boleh, tapi backupnya jangan ditaruh di laptop itu juga gitu kan ya. Kalau mau backup ya taruhnya di laptop yang lain atau di flash disk, sehingga ketika nanti laptopnya rusak itu Bapak dan Ibu bisa merestorkan database tersebut, yaitu ada nanti tata caranya seperti apa Pak, cukup simpel Bapak dan Ibu tata caranya, dan itu nanti ada di buku panduan ya. Nanti Bapak dan Ibu ke laman rks.kemdikbud.go.id, di sini ada pusat bantuan, di sini ada manualnya, klik manualnya ya. Nanti setelah klik manualnya untuk yang ada di data kami ya, target nasional. Nanti klik unduh file panduannya di sini ya. Oke, seperti itu ya Bapak dan Ibu. Terkait dengan backup database-nya bisa dilakukan, nanti cari di sini ke persen, app data persen, nanti muncul Artex, klik, muncul nanti RKS, klik, nah di sini nanti kopikan database-nya ya, seperti itu. Cukup pertanyaannya Pak Dadan? Oke. Untuk kegiatan pada pagi siang ini Pak Dadan sudah selesai penyampaian materi semuanya. Terima kasih kepada Pak Dadan sebagai narasumber pada siang hari ini. Sekali lagi Bapak Ibu perlu saya sampaikan, yang pertama kita semuanya harus mempelajari
Permendikbud nomor 2 tahun 2022, yang kemudian kita selanjutnya menyusun RKAS, yang ketiga kita akan meng-share video tutorial penyusunan ARKAS, selanjutnya Bapak Ibu untuk melakukan pengisian di aplikasi ARKAS. Yang selanjutnya nanti dari tim Dinas Pendidikan Kota Surabaya akan menerima ARKAS dari Bapak Ibu semuanya, nanti baik setujui maupun tidak setujui, nanti tim penyelia dan tim BOS Dinas Pendidikan Kota Surabaya akan melakukan verifikasi RKS Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya kegiatan pada pagi hingga siang ini mendapatkan ilmu yang banyak dari Pak Dadan. Sekali lagi terima kasih atas penyampaian materi yang diberikan kepada kita semuanya. Bapak Ibu semuanya, jika ada pertanyaan-pertanyaan yang lanjutan, maka Bapak Ibu semuanya bisa untuk melakukan WA kepada tim penyelia BOS dan penyelia BOS dan manajemen BOS Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Sekian Bapak Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih semuanya atas partisipasi Bapak Ibu semuanya dalam kegiatan sosialisasi dan pelatihan ARKAS tahun 2022. Sekian, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya izin lab ya Pak, Bu. Terima kasih Bu Kabid, terima kasih banyak Bu Kabid. Nanti sampai ketemu lagi di lain waktu. Terima kasih atas kesempatannya. Bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Saya Ibu izin lab ya Bu semuanya. Kabid ya.